Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel yang sangat berbahagia ini. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah pertanyaan daripada klien ya. Kali ini kita akan bicara tentang main teknologi ya, teknologi pikiran. Seorang ibu-ibu bertanya kepada saya ya, konseling ya, kenapa anak dia itu sering mendengar hal-hal atau melihat bisikan-bisikan ya, mendengar bisikan-bisikan yang sering ya didengarkan, ataupun dia melihat hal-hal yang aneh, dalam arti kata halusinasi atau delusi atau gambar mental yang kita kenal dengan dunia yang sederhana kita kenal dengan dunia-dunia gaib. Saya tidak membahas dalam segi keyakinan ya, karena jelas apabila Muslim bahwa salah satu firman Allah bahwa tiada kuciptakan manusia dan jin kecuali menyembahku. Dalam sisi belief ya, bahwa jin memang ada di dunia ini, tetapi jin ini saya ulas sedikit ya, biar tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam tafsir ulama kontemporer adalah makhluk yang tidak terlihat, artinya jin dalam segi semantik. Jin adalah makhluk tidak terlihat, adalah makhluk lain yang diciptakan oleh Allah, yang kita kenal dengan bisa jadi itu setan, bisa jadi iblis. Karena iblis adanya pada masa Nabi Adam, sedangkan setan adalah turunannya. Nah, jin ini dianggap sebagian orang itu mengganggu atau bisa masuk intervensi ke dalam kehidupan manusia ya, khususnya dalam sisi kejiwaan yang pada akhirnya dianggap mempunyai suatu kekuatan untuk mempengaruhi sisi raga daripada manusia. Tetapi apabila kita belajar tentang tafsir ya, kalau tidak salah saya ulama kontemporer Muhammad Abduh mengatakan bahwa jin bisa jadi terjadi perkembangan tafsir, bisa jadi adalah makhluk-makhluk yang tidak terlihat, bisa jadi itu bakteri, virus, atau hal-hal yang merugikan manusia. Anda bisa baca itu tafsir daripada Muhammad Abduh. Jadi tafsir daripada jin di ulama terdahulu dengan ulama kontemporer terjadi perbedaan. Terlepas dari itu, saya akan membahas tentang bagaimana seseorang bisa mampu melihat hal-hal yang dianggap aneh atau masuk ke dalam alam gaib. Dalam banyak kasus ya, dalam banyak kasus saya ingatkan atau saya berikan sebuah informasi bahwa ada suatu belief, keyakinan dari seseorang atau manusia
itu belief itu datang dari luar ya ke dalam ya, karena pada dasarnya manusia itu kosong awalnya. Ketika dia mulai beranjak dewasa atau mempunyai pikiran-pikiran kritis, akalnya tumbuh, maka di situ ada keyakinan-keyakinan yang disuntikkan oleh lingkungannya, oleh figur otoritas atau yang lain-lainnya. Sehingga hal ini menjadikan dia menjadi suatu belief, keyakinan di dalam dirinya. Makanya gambar atau keyakinan hantu di suatu daerah dengan daerah lain akan berbeda ya. Di Indonesia kita mengenal ada hantu Gondowo, pocong dan sebagainya, sedangkan di barat tentu akan berbeda. Artinya creed daripada hantu itu sendiri adalah ciptaan daripada pikiran. Fixnya itu seperti apa, tidak pernah ada satu manusia pun yang bisa menjabarkan lebih tepat. Nah, ini yang menjadi suatu persoalan. Nah, ketika informasi itu masuk dengan frekuensi, dengan repetisi, pengulangan, maka dia akan menjadi suatu keyakinan. Untuk itu, apabila dia telah menjadi keyakinan, maka dia akan menjadikan suatu program atau software yang akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sehingga apabila Anda melihat bahwa ada beberapa orang yang percaya dengan atau meyakini jin itu bisa mengintervensi kehidupan manusia, karena memang ada suatu suntikan belief yang masuk ke dalam diri dia. Secara tidak sadar kita sering menonton film-film yang berbau jin dan hantu. Film itu adalah suatu cara terbaik untuk mempengaruhi seseorang. Karena dalam film ada visual, ada auditory, ya, audio, bahkan ada kinestesis. Ya, semuanya mencakup, sehingga film-film adalah cara paling mudah untuk mempengaruhi atau memanipulasi pikiran. Sehingga dalam banyak kasus Anda akan lihat bahwa anak-anak yang terpapar atau orang-orang yang terpapar dengan pandangan-pandangan atau pengaruh bisa melihat jin atau mendengarkan suara aneh-aneh, biasanya dia menyukai sesuatu yang klinik. Di dalam ilmu fisiologi berbasiskan hipnosis, orang-orang itu sebenarnya mengalami keadaan trans itu keadaan gelombang otak yang lagi turun ya, atau lagi khusyuk, atau lagi gerbang kritisnya terbuka sehingga ide-ide bisa masuk. Itu sebenarnya kondisi daripada hipno atau kondisi gerbang terbuka. Nah, ini bisa kita kenal dengan bahasa gelombang otak ya, ada alfa, theta, delta dan sebagainya. Jadi hal tersebut diperkuat ya oleh lingkungannya yang meyakini atau mempunyai belief yang sama, seperti misalnya orang tuanya yang menyukai ya, dunia mistik atau dunia klinik, maka itu menjadi suatu trigger atau menjadi suatu pemicu menguatnya suatu belief itu. Sehingga kita melihat atau kita menyaksikan atau kita mempelajari orang-orang yang memang
mengalami gerbang pikiran kritisnya atau terbuka, atau keadaan trans, atau keadaan mampu melihat yang dianggap melihat hal-hal gaib, adalah karena memang belief yang memang disuntikan di luar dan diperkuat oleh keyakinan orang di sekelilingnya. Nah, untuk itu, jika hal ini terjadi kepada saudara, adik, keluarga Anda, maka segera rubah belief Anda itu pada dasarnya. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak harus percaya bahwa jin itu tidak ada. Tetapi sejauh mana jin itu bisa mempengaruhi manusia, tentu itu sebuah diskusi yang sangat menarik dalam sisi ilmu filsafat ataupun agama. Dan langkah selanjutnya adalah hentikanlah menonton hal-hal yang berbau mistik, klinik. Ya, jangan menambah atau memperkuat sugesti yang diberikan atau keyakinannya dengan membawa orang-orang pintar atau orang-orang yang mampu mengutilisasi beliefnya. Nah, kenapa itu tidak boleh? Karena apabila dia tidak mampu untuk sembuh, maka itu akan memperkuat keadaan seperti itu. Kurangi menonton hal-hal yang berbau klinik. Kurangi berbicara positif pikiran. Perdayakan pikiran ke hal-hal yang baru. Cari alternatif pemikiran baru seperti tafsiran Muhammad Abduh, bahwa jin tidak mesti seperti pendapat ulama-ulama kontemporer. Karena pada dasarnya adalah jin adalah makhluk tidak terlihat. Demikianlah mungkin sharing yang sangat berbahagia ini. Ya. Inti dari perubahan adalah tanamkan sugesti positif pada diri Anda. Ya, pada jiwa Anda. Ya, pada jiwa Anda. Sering katakan pada diri Anda, ya Allah, aku bermohon padamu, ya kan, untuk mampu menguasai jiwa dan ragaku. Berikanlah kemampuan kepadaku untuk menguasai jiwa dan ragaku. Jadikanlah jiwaku panglima atas nafsuku, atas pikiran-pikiranku. Suatu saat, dengan memframe, dengan membuat satu pikiran atau suntikan belief baru seperti tadi, insya Allah Anda akan melihat perubahan-perubahan yang lebih baik ke depannya. Saya percaya dan yakin Anda mampu melakukannya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang, suatu kaum, kecuali Allah merubah nasibnya sendiri, merubah pikirannya, merubah jiwanya. Semoga Allah merahmati kita semua. Yang salah dari diri saya, yang benar datang dari Allah. Moga-mogahan sharing ini bermanfaat. Silakan Anda coret-coret di bawah komen jika Anda mengambil manfaat atau mengalami transformasi diri ketika menonton video ini, bahwa dengan bermohon kepada Tuhan
dengan mensugesti diri Anda dengan hal-hal yang positif, dengan mempercayai Tuhan, dengan mempercayai Allah, dengan mempercayai bahwa Anda adalah khalifah, dengan mempercayai jiwa Anda adalah panglima bagi akal dan pikiran Anda. Insya Allah persoalan-persoalan ini akan mudah Anda atasi. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya akan membahas tentang main teknologi atau teknologi pikiran yang sangat sederhana, yang bisa dan mampu mencerahkan jiwa kita bersama. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.